Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mentutorialkan tentang motor injeksi yang di depan saya ini, motor Vario 125 yang pertama ya, tapi yang sudah ACG starter. Dan motor ini mati total, tidak ada kelistrikannya sama sekali, semuanya off, nggak ada yang berfungsi. Dari kelistrikan speedo, full pump, sama rating, terus dan yang lainnya tidak ada arusnya sama sekali ya. Dan seperti ini saya perlihatkan dulu. Saya kunci kontak on, tidak nyala ya, di speedonya ini tidak ada nyala sama sekali, dan di full pumpnya juga tidak ada dengung ya, tidak ada bunyi. Dan kita akan sama-sama cek apakah dari akinya, apakah dari kabel jalurnya ada yang putus atau yang lainnya ya. Nanti kita akan cek sama-sama. Dan saya sudah bongkar juga bagian di selah, juga tidak mau hidup ya, apalagi di starter, di arusnya juga tidak ada sama sekali ya. Dan saya akan tunjukin kalau motor ini benar-benar mati ya, tidak bisa di selah, tidak mau hidup ya kalau di selah itu. Saya kunci kontak on, tidak mau hidup sama sekali ya, karena di full pumpnya sendiri dia tidak jalan. Motor Honda injeksi kayak gini ya, kalau tanpa aki juga dia bisa nyala ya, bisa mau jalan. Tapi kalau untuk motor ini tidak mau sama sekali ya. Saya kunci kontak off dulu, dan kita akan cek sama-sama ya untuk jalurnya, siapa tahu ada yang putus atau dari bagian springnya yang putus. Kebanyakan umumnya ya, kalau kelistrikan di jalan semua bisa dipastikan di bagian spring ya. Dan untuk jalur spring ini berbeda ya sama yang pendahulunya, kayak Beat FA yang pertama ya. Di sini dia ada 6 di sini. Dan cara pengecekannya di sini ada dua jalur ya. Yang saya tahu kalau di bagian yang dari screen yang 25 ini ke bawah, dia itu harus standby ya.
Jadi tanpa kunci kontak on juga di sini sudah ada arusnya ya, sudah ada arus standby-nya. Beda sama kayak yang bagian yang atas ini, yang 3 ini. Dia mendapatkan arus dari aki itu setelah kunci kontak ya, setelah kunci kontak on, baru bagian spring ini bisa nyala ya, bisa jalan, maksudnya bisa ada arus dari strum aki. Dan untuk pengecekannya saya gunain taspen DC ya, buat ngecek kelistrikannya apakah ada yang putus tengah jalan atau emang ada yang rusak. Cara pengecekannya kita colokin di negatif aki ya. Dan untuk bagian spring yang 3 ini, bagian spring yang 3 ini adalah arus standby ya, walaupun tidak kunci kontak on tapi dia sudah ada arusnya ya, terlihat di taspen ini nyala. Dan itu untuk bagian yang dari nomor 25 ke bawah ini harus standby ya. Jadi harus langsung dari aki. Beda sama yang ini, pasti dia tidak ada ya, karena ini buat yang 3 ini dia mendapatkan arusnya itu setelah kunci kontak ya, setelah kunci kontak on baru dia ada. Saya akan kunci kontaknya dulu ya. Kita lihat di sini apakah ada arusnya. Dan tetap ya di kunci kontak on juga tidak ada arus yang sampai ke sini ya, spring ini. Terus langkah yang selanjutnya kita cek di bagian kontaknya ya, siapa tahu ada yang putus di sininya. Nah, ini untuk bagian kunci kontak. Di sini ada arus standby ya. Ini arus standby-nya. Ini arus dari aki langsung, sama seperti spring ini ya. Dan untuk arus yang satunya lagi dia tidak nyambung ya, walaupun ini sudah kunci kontak on tapi tetap tidak nyambung. Dan saya kira ini sering alamin ya kalau di bengkel ya. Biasanya di bagian relay utama dia tidak tidak bisa mengaliri arus ya, tidak bisa meneruskan arus yang dari spring ini. Jadi untuk mengeceknya kita tinggal cabut aja, siapa tahu di
Sekring ini yang masalah ya, di sekring di relay ini, maksudnya di relay kaki 4 ini yang masalah, atau rusak atau cuma kotor doang ya, istilahnya cuma apa ya, cuma berjamur, maksudnya dari rumahnya juga biasanya suka berjamur ya. Nanti kita akan bersihkan dulu di kaki-kakinya ya, saya skip dulu ya. Lanjut ya, saya sudah cabut relay kaki 4-nya ini, dan di sini terlihat ada semacam apa ya, semacam berjamur ya dari relaynya ini, terlihat dia berjamur, dan siapa tahu cuma masalah dari kotor doang ya, dibersihin bisa langsung nyala motornya. Dan untuk bersihin ini saya gunain amplas ya, bisa digunain yang lainnya kayak cutter atau yang lain, yang penting bersih aja gitu, yang penting si kakinya ini bersih dari jamuran ya. Dan saya akan bersihkan dulu. Sudah lumayan bersih, dan langsung saya pasang aja ya biar lebih mempersingkat waktu. Dan di rumahnya sendiri ini banyak kotoran ya, banyak debu, karena ini motor jarang banget dibongkar-bongkar. Terlihat di sini sampai debunya. Ini motor jarang perawatan ya. Dan di rumahnya juga ini banyak banget debunya. Kalau di bengkel bisa langsung disemprot ya pakai kompresor, karena saya di rumah tidak ada kompresornya, saya gunain tangan aja buat ngebersihin rumah relaynya ini. Dan jadi kita pasang aja ya relaynya. Dan kita tes apakah bisa nyala. Saya kunci kontak on, nyala ya, berhasil. Ternyata cuma di kaki relaynya saja yang berjamur ya. Buat teman-teman yang mengalami seperti ini, jangan terburu-buru dulu buat ganti ini ganti itu. Intinya ya dicek satu persatu biar tidak ada yang diganti tapi nggak tepat ya. Kalau tepat sih ya nggak apa-apa. Biasanya kan kalau kayak gini
seperti full pump tidak bunyi. Kebanyakan kan di sangkanya itu dari injeksi ya yang rusak, atau dari yang lainnya lah gitu. Dan saya akan hidupin motornya. Dan berhasil ya, starter pun juga jalan. Terdengar ya, motor sudah nyala, speedo sudah nyala. Karena di malam juga ya, saya cuma sebentar doang dihidupinnya. Yang penting sudah nyala, udah ada hasil. Dan untuk teman-teman yang mengalami hal seperti ini, saya saranin jangan terburu-buru ya, mending dicek dulu bagian sekring dan bagian relay. Kalau sudah itu ya tinggal lanjut ke yang lainnya ya. Oh ya, buat sekring ini kalau dia sudah jalan kayak gini, sudah ada arus kayak gini, bisa nyampe ke sini ya, bisa ada arus ke bagian yang sekring yang 3 ini. Seperti ini. Ini kan sudah nyala ya. Saya kunci kontak on, pasti di sininya juga dia bakalan ada arusnya ya. Nah, yang tadinya tidak ada sekarang sudah ada ya. Nah, untuk sekring yang 3 ini dia mendapatkan arusnya itu setelah kunci kontak ya, beda sama yang bagian bawah ini. Ini harus standby, kunci kontak off juga dia mau ya, mau nyala maksudnya. Saya kunci kontak off, ini harus standby nya ya, padahal ini kunci kontak off bukan on. Kalau yang buat kunci kontak on itu yang atas ya, ini saya kunci kontak off. Nah, di sininya juga nggak ada ya. Dan sekian ya video penjelasan tentang motor injeksi Vario 125 ini. Dan selanjutnya saya nanti akan tutorialin cara ngereset ya, ngereset ECM atau ECU di motor Vario ini. Dan saya ucapin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.